Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024. Selalu ada sejarah baru di Pilkada Jakarta, termasuk apa yang selama ini disebutkan sebagai kutukan Pilkada Jakarta. Saya mengundang seorang yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pak Anies, mungkin bukan kutukan, tapi mitos yang selalu terjadi, dan saya mau minta tanggapan Pak Anies. Nah, jadi kalau ini satu putaran, ini juga sejarah. Tapi kalau ini 2 putaran, maka tadi ada kutukan yang disebut nomor 2 yang menang. Tapi sebelum itu saya mau masuk dulu. Betul adanya yang disebut dengan kutukan Pilkada Jakarta. Incumbent itu selalu dikalahkan untuk periode kedua. Pak Anies juga dikalahkan alias tidak diizinkan maju. Mungkin lebih tepat mitos ya. Kalau disebut kutukan itu seperti agak berat itu. Dan dalam peristiwa yang saya alami, 3 partai sudah mengusung, sudah mendeklarasikan, di ujung kemudian bubar jalan. Semuanya harus mundur dari pencalonan. Jadi itu fakta politik. Nah, tentang 1 periode atau 2 periode bagi seorang incumbent, saya lihat peristiwa penghentian kemarin mungkin justru karena ada ruang untuk 2 periode. Kalau tidak ada ruang untuk 2 periode, let it be, dibiarin aja. Anies maju. Maksudnya jadi kalau Pak Anies maju, itu bisa mematahkan mitos bahwa incumbent bisa menang untuk 2 periode. Saya justru karena tidak yakin, barangkali ada pihak yang nggak yakin nih, kalau nanti pilkada berjalan, karena lebih baik nggak usah ikut. Jadi sebenarnya bubar jalannya partai-partai pada waktu itu seperti menjawab mitos itu. Bila saja itu dibiarkan, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Ya. Tapi ada potensi. Kita kan nggak bisa memprediksi counterfaktual nih. Tapi itu ada potensi. Ya. Nah, jadi potensi mematahkan mitos. Potensi mematahkan mitos. Jadi untuk memperpanjang mitos itu gagalkan sejak awal. Karena begini, ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat RK dan Pak Sus itu selalu yakin di awalnya 1 putaran. Lalu Anies Rano selalu mengatakan yang penting 2 putaran. Pram Rano itu yang penting 2 putaran karena memulai dari elektabilitas yang sangat kecil gitu. Tapi ternyata bisa crossing dan hasilnya mengejutkan. Dan sekarang berubah. Pak Ridwan Kamil dan Pak Sus yang mengatakan 2 putaran, Mas Pram dan Bang Rano yang mengatakan 1 putaran. Mengapa begitu takut dengan 2 putaran? Apakah mitos? Sebetulnya enggak juga suara ya. Unggul yang kedua ini bisa menang. Begini, kita ingat di 2012. 2012 waktu itu yang nomor 1 adalah Pak Jokowi, 43%. Ya, Pak Foke itu kalau tidak salah 34%. Di putaran kedua Pak Jokowi menjadi 52%. Jadi tidak kemudian menjadi yang nomor 2 menang loh. Karena Pak Jokowi di 2000 itu mungkin terjadi pada waktu 2012. Ya, Pak Anies, Pak AHY dan di 5 tahun berikutnya terbalik. 5 tahun berikutnya yang nomor 2 waktu itu saya 40%, Pak Basuki 43%, kemudian Pak Agus itu 17%. Dan di putaran kedua menjadi 57-43. Jadi dukungan itu nggak bergerak di Pak Basuki. Jadi menurut saya belum ketemu pola, Ros. Di 2012 itu yang nomor 2 tetap nomor 2. Semua yang berada di nomor 3, 4, 5 itu pindahnya ke nomor 1 semua tuh. Okay? Di periode pilkada langsung yang kedua, 2017, pada waktu itu, yang ketiga deh, periode ketiga ya. Ketiga itu. Pilkada ketiga, yang nomor 2 yang dapat limpahan dari nomor 3.
Nah, yang sekarang seperti Rosi bilang tadi unik. Di awal yang satu kepengen 1 putaran, yang satu pengen 2 putaran. Yang sekarang berubah lagi. Sekarang kita melihat ini kelihatannya 1 putaran selesai. Sekali lagi saya katakan, dari keyakinan apa Pak Anies? Tidakkah masih terlalu dini untuk mengklaim ini 1 putaran? Atau memang ada kekhawatiran kalau masuk ke 2 putaran berat untuk menang? 14.000 TPS dalam waktu 24 jam sudah ditabulasi. Karena ini di Jakarta, yang akses informasinya itu begitu cepat. Jadi kalau sudah terhitung seperti sekarang 50,7%, ya 50,7% mau diapain lagi gitu. Mungkin kita punya pengalaman di berbagai tempat, ada intervensi, ada ya diawasi saja ini. Kalau ini diawasi, harusnya nggak berubah. Toh ini sudah real count, bukan? Ya. Jadi Anda tetap yakin yang 1 putaran? Saya yakin dengan angka 50,7. Itu 100% di KPU. Masa saya nggak percaya sama KPU? Masa saya bilang, KPU, kelihatannya angka Anda nggak benar. Enggak dong, ya saya percaya dengan KPU. KPU-nya bilang 50,7 tabulasi dia, ya itu yang kita percaya. Oke. Kami kembali sesaat lagi. Selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta dalam Pilkada 2024 ini. Saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya menyesalkan pra peradilan ada begitu banyak hal yang tidak dipenuhi di dalam proses